البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnul Qayyim, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an al-hadis rabi' wal ishrun ba'da tis'imi'ah 924. Wa anhu radhiyallahu an, yaitu Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Apabila salah seorang dari kalian bersin, maka hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah. Wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuh yarhamukallah. Dan hendaknya saudaranya atau temannya mengatakan kepadanya yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah, kemudian jika saudaranya atau temannya berkata kepadanya yarhamukallah, falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Hendaknya dia mengatakan dengan doa ini, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Rawahul Bukhari. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggantungkan hukum kepada hadas, yaitu peristiwa. Peristiwa apa? Idza atasa, apabila bersin. Walaupun kita tahu berzikir kepada Allah ini di seluruh keadaan, tapi ada masa-masa atau situasi tertentu yang zikir di situ ditekankan, ditakkid. Jelas kita disyariatkan memuji Allah setiap saat. Hanya saja terutama dalam perkara-perkara tertentu, diantaranya adalah masalah ini. Apabila salah seorang dari kalian bersin, maka hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah. Terjadi khilaf di kalangan ulama apakah ini wajib atau mustahab. Jumhur mengatakan ini adalah mustahab, yang lain mengatakan wajib karena ini nikmat dari Allah, dan nikmat dari Allah itu wajib disyukuri. Sementara bersyukur memang wajib. Baik, apa susahnya mengucapkan alhamdulillah bagi orang yang lidahnya itu sehat, yang mampu mengucapkan itu? Maka yang mengatakan wajib ini lebih kuat. Baik. Dan di sini ada dalil tentang wajibnya memuji Allah dalam segala keadaan, karena semua fiilnya Allah adalah baik, dan semua perbuatan Allah pada kita, tadbirnya, pengaturannya pada kita adalah baik. Maka kita wajib memujinya. Sampai bahkan dalam masalah sakit, masalah kematian, masalah musibah, tetap disyariatkan untuk memuji. Ma'ruf dalil-dalil tentang itu. Bahkan apa? Dalam keadaan musibah kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Memang wajib memuji Allah karena seluruh perbuatan Allah pada kita itu baik, tidak ada yang tidak baik. Apalagi telah kita lewati pembahasan penyebutan para ulama bahwasanya ini adalah kenikmatan. Makanya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, menukilkan dari Ibnu Abi Jamrah, di sini disyariatkan untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala dan mengingat agungnya nikmat Allah kepada kita, yang mana Dia menyelamatkan kita dari dharar, dari bahaya. Kita mungkin hanya mengetahui sedikit dari perkara yang telah ma'ruf, bahwasanya bersin itu mengeluarkan bibit penyakit. Tapi bukan mustahil, yang dikeluarkan bukan hanya penyakit-penyakit biasa, tapi juga ada dharar-dharar yang lain, bahaya yang lain yang tertolak dengan sebab kita bersin. Makanya wajib memuji Allah Ta'ala. Kemudian Nabi mengatakan wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuh, dan hendaknya saudaranya atau temannya mengucapkan kepadanya yarhamukallah. Telah kita lewati di dalam riwayat yang pertama, Nabi mengatakan apa? Haqqan ala kulli muslimin sami'ah, wajib atas setiap muslim yang mendengarnya. Kata Al-Hafidz, maka ini adalah wajib. Demikian pula kata para pensyarah yang lain, hukumnya adalah wajib. Berdasarkan riwayat pertama, haqqan ala kulli muslim, dan riwayat kedua yaitu asal perintah adalah wajib, wal yaqul. Thayyib. Apakah dia itu fardu ain atau fardu kifayah?
jumhur ulama mengatakan fardu kifayah, yang lain mengatakan fardu ain karena dohirnya jelas haqqan ala kulli muslim. Yang betul adalah fardu ain. Tapi apa? Yang mendengarnya, yang tidak mendengar maka tidak wajib untuk mengucapkan itu. Tetapi apakah mustahab apabila dia tidak mendengar, akan tetapi dia mendengar teman-teman yang lain mengatakan pada orang itu yarhamukallah, maka mustahab bagi dia untuk mengucapkan yarhamukallah juga, yaitu berbaik sangka bahwasanya temannya itu mendengar orang itu mengatakan alhamdulillah. Karena boleh jadi yang mengatakan yarhamukallah dia dekat dengan orang yang bersin dan mendengar kalimat alhamdulillah. Yang agak jauh dari orang pertama tidak mendengar alhamdulillah tapi mendengar orang kedua mengatakan yarhamukallah, maka dia berbaik sangka, oh berarti orang pertama tadi mengatakan alhamdulillah. Bersinnya didengar karena bersin mungkin apa suaranya agak keras, tapi terkadang ucapan alhamdulillah tidak seberapa keras. Baik. Maka bagi yang tidak mendengar tahmid tetapi mendengar tarhimnya, maka disunnahkan untuk mengucapkan yarhamukallah. Tidak sampai wajib karena dia tidak mendengar tahmid tadi. Baik. Disebutkan oleh Al-Hafidz menukilkan dari beberapa pensyarah, yaitu siapa? Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu taala al-jami', bahwasanya di sini ada isyarat si pendengar itu apa istilahnya ya? Yaitu mengingatkan orang yang bersin untuk senantiasa memuji Allah taala, dan juga mengingatkan bahwasanya Allah taala itu merahmati dia. Buktinya apa? Orang itu bilang alhamdulillah, kita bilang yarhamukallah. Apa kena mengena? Hakikatnya ini mengingatkan dia bahwasanya Allah merahmati engkau. Dan ini telah kita lewati isyarat itu di dalam pembahasan sebelumnya. Kalimat yarhamukallah boleh jadi dia ikhbar, boleh jadi insya, boleh jadi pemberitaan Allah itu merahmati engkau. Nah, makanya hakikatnya mengingatkan orang pertama bahwasanya bersin ini jangan dibenci karena dia dicintai Allah, dan ini Allah Ta'ala menghendaki kebaikan untukmu. Allah merahmati engkau. Baik. Dan dari sisi yang lain, kalimat yarhamukallah ini insya. Maksudnya berarti maknanya bagaimana? Yaitu semoga Allah Ta'ala terus menerus merahmati engkau. Jelas bersin itu sendiri rahmat, telah kita lewati. Ini nikmat dari Allah, dan nikmat itu datangnya adalah dari rahmat. Kita tidak mengatakan semua rezeki adalah rahmat. Ada yang berupa istidraj dan bala, dan juga azab tapi lewat rezeki. Tapi yang dibahas sekarang adalah nikmat, yaitu rezeki yang baik-baik. Maka ini adalah dasarnya adalah dari rahmat Allah Ta'ala. Nah, kalau dia sudah dirahmati Allah Ta'ala, kenapa kita masih mengatakan yarhamukallah sebagai bentuk doa? Yaitu doa lidawamir rahmah. Bukan sekedar semoga Allah merahmatimu karena tadi tidak mendapat rahmat, bukan. Tapi maknanya adalah engkau tadi mendapatkan rahmat, semoga rahmat itu terus menyelimuti dirimu, menimpa dirimu. Dan tak perlu buruk sangka bersin adalah rahmat, didoakan rahmat berarti biar kita bersin terus, bukan itu. Tak perlu pening-pening dengan masalah itu, tak perlu terlalu berdalam-dalam, karena rahmat bukan hanya bersin. Rahmat itu banyak sekali. Intinya adalah kebaikan dan belas kasihan Allah untuk kita. Rahmat ismun jami'un likulli khair, kata Al-Hafidz, kata Imam ya Al-Hafidz Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baik. Kemudian apa itu? Dijelaskan juga oleh Al-Hafidz bahwasanya kandungan rahmat di sini adalah yaitu keselamatan dari hukuman dan keselamatan dari azab. Baik. Kenapa? Ya, ma'ruf yang namanya rahmat, dengan rahmat Allah lah maka kita selamat dari hukuman-hukuman, selamat dari kerugian. Baik. Walau lafadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Walau lafadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Baik.
Walau lafatullahi alaikum warahmatuhu lamassakum fima afattum fihi adzabun azim. Menunjukkan rahmat, dengan sebab rahmat itu kita selamat dari kerugian, selamat dari azab, selamat dari kotoran-kotoran jiwa dan sebagainya. Makanya tatkala seseorang itu berkata kepada orang lain yarhamukallah, ini hakikatnya adalah mendoakan dia dari agar selamat dari hukuman-hukuman. Sebagaimana itu dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dari Ibnu Daqiq Al-Id. Bukan, kali ini dari apa? Al-Halimi. Menukilkan dari Al-Halimi bahwasanya orang ini dia diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari azab dan mu'akhadzat itu hukuman-hukuman, tidak selalu berupa azab tapi hukuman-hukuman. Terkadang penyakit adalah hukuman juga. Ternyata Allah membuang sebagian penyakit tadi, maka hakikatnya Allah merahmati engkau, berarti Allah melindungi engkau dari hukuman-hukuman dengan kalimat apa? Yarhamukallah itu. Kemudian fa idza qala lahu yarhamukallah, maka apabila saudaranya atau temannya telah berkata kepadanya yarhamukallah, falyaqul, ya hendaknya dia sebagaimana dia wajib bersyukur pada Allah, juga bersyukur kepada orang yang mendoakan dia. Dijawab dengan doa juga, hendaknya mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberimu hidayah dan memperbaiki keadaan kalian. Al-bal adalah asya'an, urusan, kata Al-Hafidz, dan beliau juga menukilkan ucapan dari apa? Abu Ubaidah, bukan Abu Ubaid tapi Abu Ubaidah Ma'mar ibnul Musanna, tentang apa? Sayahdihim wa yuslihu balahum, Allah akan membimbing mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Bal ay asya'an, urusan-urusan. Sekarang apa keterkaitan antara kalimat yahdikumullah wa yuslihu balakum dengan yarhamukallah? Kenapa doanya tidak disamakan sekalian? Yaitu terserah Allah untuk memberikan syariat kepada kita seperti apa, dan Rasul menyampaikan itu. Tapi di antara hikmahnya yahdikumullah, yaitu dengan hidayah kita diselamatkan dari hukuman. Berarti hakikatnya kembali kepada kandungan yarhamukallah lagi. Dan yuslihu balakum, memperbaiki keadaan kalian. Salahu al-ahwal, keadaan menjadi baik. Ini juga bagian dari rahmat. Karena apa? Orang tadi sudah diselamatkan Allah dari berbagai penyakit. Kemudian dikatakan yarhamukallah, karena ini mengandungi apa? Selamat dari penyakit, selamat dari hukuman, selamat dari perkara-perkara yang membahayakan. Maka hendaknya dia mengucapkan doa yang kandungannya sama walaupun lafadznya lain. Ini kekayaan Islam. Kandungannya hampir sama tetapi lafadznya lain, dan boleh jadi juga apa? Mengandungi makna-makna yang lain. Karena kita memang disuruh menjawab penghormatan dengan yang lebih baik. Makanya yahdikumullah, memberikan hidayah sekaligus apa? Menyelamatkan dia dari sebab-sebab hukuman. Yuslihu balakum, memperbaiki keadaan kalian menjadi lebih sehat, lebih diberkahi, lebih apa saja, urusan banyak sekali semuanya. Kita tahu balakum ini adalah apa? Isim yang diidhofahkan kepada isim yang ma'rifah, maka dia bersifat umum, seluruh keadaan. Baik. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, di sini ada nikmat yang sangat banyak yang mutataliyah, yang susul menyusul. Kalau tak salah beliau menukilkan dari Ibnu Abi Jamrah tentang masalah ini, bahwasanya di sini ada isyarat, ya, menukilkan dari Ibnu Abi Jamrah tentang nikmat yang susul menyusul dari Allah kepada para hambanya. Nikmat bersin, kemudian nikmat memuji Allah. Ini nikmat ini lebih besar dari bersin itu sendiri. Yang pertama nikmat duniawi, selamat dari penyakit. Nikmat kedua duniawi dan ukhrawi, pujian. Kita tahu bahwasanya pujian ini bagian dari sebab datangnya rezeki. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lain-lain dari Abdullah bin Amr ibnul As terkait dengan apa itu? Rasulullah SAW menyebutkan wasiatnya Nabi Nuh, hadisnya Hasan. Kalau tak salah dari jalur siapa itu? Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddi, iya Hasan. Yang Rasulullah menukilkan wasiatnya Nabi Nuh kepada anaknya, wa alaika bi subhanallahi wa bihamdih, hendaknya engkau banyak-banyak mengucapkan subhanallahi wa bihamdih, fa innahu sholatu kullu syai' wa bihi wa biha yurzaqul khalq, karena inilah cara sholatnya segala makhluk, seluruh makhluk sholat. Secara umum sholatnya mengandungi apa? Subhanallahi wa bihamdih. Kita sholatnya
ada tasbih, ada tahmid dan lain-lain. Manusia sholatnya tentunya lebih lengkap. Wa bihi yurzaqul khalq, dan dengan zikir itu para makhluk mendapatkan rezeki. Makanya hakikatnya ini bagus sekali. Kalimat apa itu? Memuji Allah ini adalah nikmat yang banyak sekali. Mendatangkan nikmat yang berikutnya dan berikutnya, rezeki yang banyak dan sebagainya itu. Terus tadi pembahasannya apa? Beliau menukilkan dari Ibnu Abi Jamrah, orang yang memiliki basirah, dia akan tahu betapa banyaknya nikmat Allah kepada kita. Selain nikmat masalah selamat dari penyakit, juga nikmat zikir, dan juga nikmat akan lengkapnya Islam. Dan dengan itu dia bersyukur tentang diutuskannya Nabi Muhammad SAW kepada kita, membawa syariat yang sempurna, membawa bimbingan yang menambahkan berkah dan rezeki dan seterusnya. Nikmat yang banyak sekali ini diketahui oleh orang yang memiliki basirah, kata Ibnu Abi Jamrah, dan kalam panjang sekali di situ menyebutkan rahasia-rahasia yang bagus. Sekedar masalah ini saja, masalah bersin dengan zikir-zikir yang terkait di dalamnya. Tayyib. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bahwasanya hadis ini mengisyaratkan bahwasanya zikir-zikir ini terjadi secara susul menyusul, tidak boleh ditunda. Orang bilang, orang bersih tahu-tahu, engkau tahmid, nantilah di rumah. Apa susahnya? Nabi langsung mengatakan fal yakul. Ini fa ta'tibiyah biduni muhlah, tidak ada penundaan. Bilang alhamdulillah tunggu sejam. Untuk apa tunggu sejam? Kecuali kalau apa? Dia sedang di bilik air. Ini perkaranya lain. Ada hadis yang menyuruh untuk menunggu sampai dia keluar dari tempat najis dan yang semacam itu. Tapi secara umum ini zikirnya adalah bersegera. Demikian pula orang yang mendengar tahmid tadi ditanya, kenapa engkau tak mentasmid saya, mengucapkan yarhamukallah, nantilah 2 jam lagi. Tak boleh, karena Nabi mengatakan apa itu wal yakul, yaitu dengan amr. Al asal fil amr adalah apa? Alal faur, harus bersegera, tidak menunda-nunda. Demikian pula yang setelahnya, fal yakul yahdikumullah. Ini syariat dalam satu masa, tidak menunda, tidak menunggu nanti sejam 2 jam, tapi langsung susul menyusul. Sehingga dengan itu terbentuk keberkahan, terbentuk ulfah, yaitu kemesraan. Kalau tidak saling mendoakan, boleh jadi akan timbul wuhsyah, yaitu tidak saling mesra, tidak saling akrab, mungkin malah jadi di dalam hatinya timbul sakit hati dan seterusnya. Tayyibillahuna wallahu a'lam. Nah, itu tidak masuk dalam persyariatan. Boleh orang memuji Allah karena keumuman dalil, ini pun nikmat. Kita diselamatkan dari gelembung udara yang mungkin apa, tapi tidak boleh menjadi suatu syariat khusus seperti masalah bersin tadi. Kita guna dalil umum saja. Iya, tak masalah. Dia tak termasuk bid'ah. Insya Allah tidak, kalau kembali ke niat juga. Kalau niatnya adalah kias, tak boleh kias. Karena ini amalan-amalan khusus, jangan dikias. Tapi dengan keumuman dalil, memuji Allah atas semua nikmat. Nah, makanya tak boleh dikiaskan. Oh, dia bilang alhamdulillah, saya akan bilang yarhamukallah. Tak boleh, tak ada kias dalam masalah seperti ini. Tapi dengan keumuman dalil yaitu memuji Allah. Yang mendengar bagaimana? Nah, tak ada apa-apa. Nabi tidak mensyariatkan itu. Agama sudah sempurna. Wallahu a'lam.